Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas mata kuliah Auditing 2 Universitas Yarsi akan mewawancari partner yaitu Kak Regio Agre. Sebelumnya perkenalan, nama saya M. Akmal Murtado. Saya Nadia Eliza. Saya Zara Priliani. Saya Filia Hamidah. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mewawancarai salah satu auditor sebagai syarat lulus dari mata kuliah Auditing 2. Sebelumnya, dari Kak Regi, ada yang mau perkenalan dulu, Kak? Ya, halo, perkenalkan nama saya Regio Agre, senior auditor dari KAP PwC Indonesia. Saat ini sedang melakukan audit untuk perusahaan mining yang lagi listed di Bursa Efek Indonesia. Oke. Terima kasih, Kak Regi. Ya, Selanjutnya, bisa kita mulai untuk sesi wawancara auditor. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Kakak jadi seorang akuntan publik? ya kalau jadi akuntan publik kan sebenarnya dulu mungkin in total sebagai pegawai tetap itu udah 3,5 tahun dahulu dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga dahulu sebelum menjadi pegawai tetap juga ikut magang di PwC Indonesia selama 6 bulan. Jadi mungkin in total mungkin udah di PwC Indonesia selama 4 tahun gitu. Keren banget. Dan yang kedua, mengapa Kakak tertarik berprofesi sebagai akuntan publik? Kalau latar belakangnya sih sebenarnya menjadi auditor itu mungkin salah satu hal yang biasa terjadi ya kalau dari mahasiswa ingin mencari ilmu untuk mencari pengalaman di bidang accounting, habis itu auditing, dan juga menemukan berbagai koneksi. Dan juga Big Four kan usually itu menjadi apa namanya kayak stepping stone lah, atau kayak bagaimana sih kita bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dengan terekspos atas pengalaman-pengalaman ataupun kayak pengalaman-pengalaman audit yang sulit gitu. Jadi sebenarnya memang bergabung ke Big Four itu sebenarnya memang tujuannya adalah ingin mencapai karir yang lebih baik lah gitu. Kita ingin mendapatkan pengalaman, ingin terekspos atas klien-klien yang mungkin tidak bisa didapatkan gitu kalau kita langsung dari company, kemudian juga bertemu berbagai masalah yang unik gitu. Dan ya sampai sekarang sih kerasa sih efeknya di dalam perkembangan karir gitu. Masuk Big Four itu berarti wishlist Kakak dari zaman mahasiswa atau memang mengalir begitu aja, Kak? Sebenarnya sih dulu itu saya lebih suka ke arah investment ya. Jadi dulu itu ikut galeri investasi Bursa Efek, dan sebenarnya terpikir itu lebih ke arah kayak ke sekuritas atau kayak menjadi kayak broker gitu. Tapi memang dahulu itu memang ada kayak tawaran dari dosen untuk ingin magang nggak di Big Four gitu kan, KAP. Nah, karena KAP itu akuntan publik itu juga merupakan suatu profesi supporting di pasar modal sih. Jadi juga nggak apa-apa lah gitu. Kita coba aja, lalu kayak juga sering jadi apa namanya stepping stone juga buat siapapun gitu kan dalam berkarir gitu, untuk jadi di KAP beberapa tahun, nanti pindah ke company juga bisa gitu, atau ya bisa berkarir juga gitu kan di KAP gitu. Oke. Kalau perjalanan Kakak jadi seorang akuntan publik, dan yang aku tahu kan dari LinkedIn Kakak, background-nya Kakak memang sama kayak kita kan ya, Kak? Sama-sama anak-anak akuntansi. Benar, Terus, benar, benar. ujian atau sertifikasi apa aja yang pernah Kakak ikutin atau Kakak persiapkan untuk kerja di tempat yang sekarang lagi Kakak jalani? Sebenarnya sih secara spesifik untuk menjadi akuntan publik itu abang nggak ada ikut sertifikasi apa-apa ya, karena kan kalau di PwC mungkin yang susahnya itu adalah
proses rekrutmennya kan, karena kalau Abang dulu ikutnya versi dari sisi anak orang magang gitu kan, dia kan ada 2 jalur, apakah dari ujian tulis atau dari magang gitu. Ketika magang berarti kan kita terekspos langsung kayak kerja benar-benar ke klien, menjadi seorang ya auditor lah gitu. Kita ditempatkan dari sisi auditor, minusnya adalah kita nggak ada responsibility gitu. Kita kayak benar-benar di-guide gitu oleh senior kita yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita, senior kita. Tapi memang kita harus menunjukin tuh bahwa memang kemampuan kita itu cukup untuk menjadi auditor, cukup untuk memiliki rasa tanggung jawab, rasa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sebenarnya kalau dari PwC sendiri sebenarnya memberikan training yang cukup gitu sebagai seorang auditor. Nanti ketika kita baru masuk, kita pasti akan diajarkan kayak, oh beginilah auditing misalnya. Kalau kita itu ada namanya curriculum assurance gitu. Jadi ketika di sana kita bakal belajar kayak belajar audit dari awal, tapi lebih benar-benar teknis gitu. Kalau dulu mungkin kita nggak sempat belajar kayak metode sampling seperti apa, tapi kalau di PwC bakal belajar kayak, oh ini loh metode sampling di PwC, ini loh cara kita ngitung materiality berdasarkan audit guide dari PwC, ini loh cara-cara yang harus kita lakukan sebagai auditor. Misalnya kita menemukan misstatement, menemukan fraud, gimana sih caranya untuk mendokumentasikannya gitu kan, bagaimana mendokumentasikan yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan senior, komunikasi dengan klien, semuanya itu belajar langsung ketika kita menjadi auditor, tetapi juga ketika kita langsung praktek di lapangan. Karena itu penting sekali sebenarnya kita itu langsung terjun dan mungkin mencoba untuk gimana sih kalau di lapangan itu sebenarnya dibandingkan hanya sertifikasi. Kalau memiliki sertifikasi pasti lebih baik, pasti kita jadi orang yang stand out dan lebih mudah untuk bergabung di PwC. Tapi sebenarnya tidak ada kewajiban itu. Yang penting selesai S1 dan bisa menunjukkan potensi kita sebagai seorang auditor gitu. Tadi kan kakak singgung sedikit tentang sampling di PwC. Apakah Big Four itu masih pakai metode sampling yang manual atau ada satu software yang khusus gitu Kak? Dan samplingnya itu rata-rata pakai yang MUS atau non-statistik? Nah, kalau di PwC sendiri sebenarnya sih saya rasa sih mirip ya dengan di Big Four lain. Kita itu ada semacam template minimal. Jadi di dalam template itu kita bakal masukin misalnya kayak materiality kita berapa, population dari yang kita tes berapa, gimana sih kita menentukan cara populationnya itu udah tepat, apa sih sampling unit kita gitu kan. Nanti ada beberapa metode nih, kalau di PwC mungkin ada yang bersifat targeted testing gitu. Targeted testing either apakah berdasarkan jumlah terbesar, apakah berdasarkan risiko, atau berdasarkan unpredictability. Jadi kalau unpredictability itu kan suatu cara untuk auditor untuk dalam setiap tahunnya itu nggak ketebak gitu kan apa yang akan dilakukan prosedurnya gitu. Nah, biasanya kita itu selalu targeted. Kalau di PwC itu caranya adalah kita selalu targeted, either itu by amount atau by risk. Setelah itu dikomplement atau ditambah dengan non-statistical sampling gitu. Ketika keduanya sudah cukup, baru kita bisa mendapatkan bukti audit yang cukup gitu. Nah, nantinya kan dari metode samplingnya itu kita juga bakal harus tahu nih misalnya level of assurance yang ingin kita dapatkan, apakah itu tingkatnya rendah, tingkat yang menengah, atau tingkat tinggi gitu. Karena kan semakin tinggi tingkat assurance-nya, makin banyak juga sampling yang harus kita lakukan. Di PwC sendiri sebenarnya udah ada automatic system gitu. Ketika kita pakai automatic system, kita upload populasinya, bakal ditentukan oleh sistem mana yang targeted, mana yang non-statistical sampling, dia bakal ambil dan dia bakal bagi misalnya untuk non-statistical sampling itu mana yang stratum A atau stratum yang berisikan sampel-sampel yang amount-nya besar, dan stratum B mana yang sampel-sampel itu secara amount kecil gitu. Tapi perlu diingat kan kalau seandainya non-statistical sampling itu biasanya digunakan ke populasinya yang disebut homogeneous kan, berarti secara bentuk atau secara populasi mereka itu mirip gitu. Misalnya transaksi yang secara amount itu kecil, tapi memang merepresentasikan angka yang lumayan besar gitu. Nah, itu sih Angka biasanya yang kita gunakan material ya Kak? pakai materiality pasti. Karena kan materiality itu akan mempengaruhi berapa sih sebenarnya jumlah sampel kita. Makin besar materiality-nya, berarti kan jumlah sampel kita akan makin kecil kan. Tentu beda misalnya populasi kita misalnya 100 miliar gitu kan. Sedangkan materiality kita 20 miliar, pasti lebih besar sampel untuk ini dibandingkan misalnya populasi 100 miliar tapi materiality kita juga 100 miliar gitu kan.
Seperti itu sih biasanya. Mungkin jumlah sampel akan berkurang. Kalau materiality kita lebih besar juga lebih apa ya, juga lebih mungkin ngeceknya itu nggak setoro itu, karena kan kalau beberapa hal itu kan tentu kita harus lihat by risk juga gitu kan. Gimana sih resiko dari suatu account ini gitu. Oke, bagus banget. Makasih Kak penjelasannya. Oke. Next, aku mau tanya lagi. eh kan dari kakak intern itu kakak udah di PYC. Nah, gimana sih Kak strategi kakak di profesi ini nggak mencapai posisi jadi senior associate? Kalau untuk menjadi senior sih mungkin yang pertama itu eh, kita perlu lihat juga kan, ketika kita jadi baru pertama masuk jadi associates, apa sih yang dilakukan oleh senior kita gitu kan? Apa sih responsibility kita? Nah, ketika kita akan sedang diuji gitu kan, naik dari associates ke senior associates, pasti senior associates yang membimbing kita itu melihat gimana sih sebenarnya pekerjaan dia gitu. Apakah dia bertanggung jawab, kemudian dia bisa nggak nge-guide orang-orang yang di bawah dia, karena kan ketika kita akan naik senior berarti kan kita udah asosiat yang berpengalaman gitu kan, udah ada pengalaman setahun gitu kan, bisa nggak kita itu ngajarin asosiat yang lebih muda dibandingkan kita. Jadi sebenarnya sih kalau culture-nya di PwC itu adalah coaching kan, karena kita itu istilahnya dari bos, berarti kan dari partner akan nge-coaching ke manager, manager nge-coaching ke senior, senior bakal coaching ke associates. Ketika misalnya kalau salahnya associates berarti salah senior kita nge-coach gitu. Kenapa ya misalnya seniornya bisa salah, mungkin kurang komunikatif, mungkin kurang memahami topiknya, atau mungkin karena banyak hal gitu kan coaching, atau misalnya memang misinterpretation antar senior dengan associate-nya. Jadi yang perlu dibangun itu pertama ya relationship skill gitu, gimana kita ngomong, gimana kita membuat orang itu paham dengan penjelasan kita, kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi dengan klien yang baik, karena kan kalau komunikasi kita jelek dengan klien kan pasti seluruh hidup kita menjadi lebih susah sebagai auditor gitu kan. Kemudian juga gimana sih kita bisa menjelaskan kepada manajer, kepada partner gitu, karena kalau sudah senior kan kita nggak lapornya ke manajer nih, kita bakal komunikasi itu ke partner gitu. Partner ingin tahu isunya, partner ingin tahu gimana cara kita menyelesaikannya gitu. Apa sih yang membuat misalnya audit itu kayak stuck gitu? Apa sih masalahnya? Apa sih jalan keluarnya gitu? Kemudian ya pastinya tentu technical skills, karena ketika kita ngaudit kita pasti mulai dari yang gampang gitu kan. Pertama mungkin kita bakal dapatnya cash, area-area yang ada yang risikonya kecil, tapi semakin kita naik, kita akan diberikan misalnya ke area-area yang lebih signifikan, misalnya revenue atau impairment yang penuh dengan judgment, atau misalnya provisi gitu yang penuh dengan judgment juga misalnya, dan ketidakpastian, accruals gitu. Dan semakin lama itu ya responsibility kita semakin besar gitu, dan kelama-kelamaan kita akan mendapatkan ilmu di semua area, dan nanti ketika manajer harapannya kita yang mengajarkan kepada senior kita gitu, kepada associates kita gitu, gimana supaya untuk menjalankan audit yang tepat, tentunya dengan coaching dari partner gitu. Oke Kak, bagus banget penjelasannya. Next akan beralih ke rekan saya Aprilia. Oke Kak, saya izin tanya ya Kak. Jadi Ya, eh, industri apa aja sih Kak yang pernah Kakak audit? oke. Kalau dari abang sendiri sih, abang pernah audit, terutama karena abang kan sebenarnya divisinya energy, utility, and resources kan. Ketika dulu pernah ke perusahaan kimia private gitu kan, bukannya perusahaan listed, tapi dia punya grup di Jerman. Kemudian ada juga perusahaan sekarang sih apa yang paling banyak itu perusahaan tambang yang listed di Bursa Efek, eh, dan itu selalu jadi klien tetap abang kan, klien besar, dan ya setiap tahun selalu kayak pasti kebagian lah gitu, karena udah dari tahun ke tahun selalu mengaudit dia gitu kan. Kemudian juga ada perusahaan offshore drilling gitu private, punya grup dia di luar, tapi di Indonesia ya aktivitasnya nggak terlalu gede gitu, jadi ya perusahaan kecil tapi punya grup besar di luar gitu kan. Jadi itu klien kecil yang juga setahun juga dapat, kadang-kadang juga bantu ada perusahaan Chinese gitu untuk pembangkit, ada juga perusahaan Chinese di bidang apa dulu ya dia itu ya. Kalau nggak salah kayak pelabuhan juga, macam-macam sih.
Tapi mostly yang utamanya itu mining sih kalau dari abang ya pengalamannya. Selanjutnya itu pertanyaannya, apakah dalam melakukan audit, tim kakak menggunakan bantuan audit software? Kemudian kalau misalkan iya, mungkin bisa dikasih tahu Kak itu namanya apa dan apakah itu berbayar? Kemudian mungkin bisa juga Kak dijelaskan gambaran dan manfaatnya itu seperti apa? Oke, kalau di PwC Indonesia itu kita ada software namanya Aura. Jadi Aura itu tuh kayak semacam apa ya? Kayak one place di mana kita akan mendokumentasikan semuanya. Kalau ditanya berbayar atau enggak, ya buat pegawai enggak. Tapi kan sebenarnya kan sebagai kita networks, pasti kan itu tuh part of network fee gitu kan. Karena kantor di Indonesia pasti bayar ke Inggris sana gitu kan, pusatnya gitu kan untuk mendapatkan akses ke software tersebut. Tapi ya bukan kayak oh setiap orang harus bayar segitu, mungkin nggak, udah kayak ya masuk paket lah gitu kan. Karena kita bergabung atau join ke PwC Networks. Fungsinya sendiri sebenarnya kalau teman-teman belajar nanti di audit kan pasti ada proses kan, mulai dari tahap planning sampai tahap completion audit gitu. Seluruhnya itu udah dibantu sama pakai software itu. Bahkan softwarenya juga membantu selain dari planning juga membantu menghitung materiality, juga membantu nge-link ke misalnya kayak ke software yang template untuk perhitungan sampel tadi. Habis itu kayak juga apa namanya membantu kita misalnya nih antara rencana dengan eksekusi kita itu udah sama atau belum. Misalnya di perencanaan kita bilang, oh revenue itu resikonya tinggi nih, jadi nanti di tahap eksekusi kita perlu sampelnya tingkatnya tinggi. Kalau kita misalnya klik tingkat sampelnya itu rendah misalnya tingkat assurance-nya gitu, pasti dia bakal muncul error gitu kan. Nah, kayak gitu. Kemudian juga kayak tempat buat nyimpen semua data-data dokumentasi audit kita, juga nyimpan bukti-bukti audit kita. Misalnya nih kita dapat dokumen dari klien, kita perlu bilang, oh ini loh kita buktinya kita dapatkan, ya udah upload ke sana aja gitu, kayak semacam Google Drive tapi lebih tertata rapi karena kita bisa linkin informasi-informasi tersebut di wallpaper kita gitu. Jadi tinggal klik nanti dia muncul dokumennya ya gitu-gitulah. Semuanya itu kayak jadi satu kesatuan aplikasi dan aplikasi itu yang bakal membantu kita buat nge-guide gitu dan juga kayak ngasih tahu misalnya kita itu nggak sesuai jalurnya nih misalnya oh ini tuh nggak konsisten loh sama ini misalnya atau di sini tuh kita bilang ini gitu kan atau misalnya untuk Stocktech bahkan untuk Stocktech kita juga ada aplikasi yang nyambung ke Aura ini juga ada misalnya untuk ngirim konfirmasi sekarang paperless confirmation gitu kita juga ada softwarenya yang terhubung ke sistem Aura gitu jadi semuanya itu terhubung di Aura ada aplikasi-aplikasi tambahan lain yang digunakan dan keseluruhannya itu adalah untuk membantu audit supaya jadi lebih efisien gitu. Oke Kak, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah KAP kakak menggunakan Atlas? Kalau iya, mungkin bagaimana sih pandangan kakak terhadap Atlas PPPK tersebut? Apakah hal itu sangat membantu proses audit kak atau menurut kakak malah menyulitkan untuk diterapkan kak? Atlas itu apa ya kalau boleh tahu? Abang belum pernah dengar istilahnya sih soal Atlas. Atlas itu kayak eh, kalau ini ya kak kepanjangan itu kayak audit tool and link archive system mall gitu kak aplikasi gitu sih tadi aku baca. Hmm, mungkin karena di PwC udah ada sistem Aura sendiri, jadi dia nggak pakai Atlas ya. Mungkin namanya nggak Atlas, tapi kalau automatic tool ya ada gitu Aura kita namanya dan mungkin secara klasifikasi mirip dan secara fungsi mungkin ya udah disesuaikan dengan kebutuhan PwC, standarnya PwC dan juga ngikutin guides-guides yang udah ada gitu karena kan untuk audit guide itu bukan cuma dari ISA aja kan International Standard Auditing tapi juga dari interpretasi atas ISA itu sendiri kan karena kan kayak materiality contohnya kan antar KAP itu punya apa ya istilahnya guidance-nya kan karena kan kalau belajar kan nggak ada tuh materiality itu kayak gimana cara ngitungnya gitu kan tapi KAP pasti punya guidance kayak oh misalnya kalau perusahaan pabrik segini loh cara ngitungnya ini loh dasar-dasar yang boleh dijadikan basisnya gitu kalau mungkin kalau Atlas mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan lain ya gitu kan tapi kalau di PwC kita pakai Aura sih. Oh, oke kak berarti nggak pakai Atlas ya kak lebih ke pakai Benar, aplikasinya Aura ya kak. betul betul. Oke mungkin
Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaannya oleh rekan saya Zahra ya Kak. Oke, Saya izin bertanya, Kak. ya silakan. Prosedur audit lanjutan seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian substantif rinci saldo. Nah, di antara itu, dapatkah Kakak memberikan gambarannya penerapannya dalam audit yang Kakak lakukan? Bisa kan kalau kita dalam melakukan audit itu kan kita itu kayak punya ember nih kan. Di dalam ember itu kita harus ngisi nih seluruh bukti audit yang perlu kita dapatkan. Kalau istilahnya kita mau ngisi ember, pertama itu yang usually dilakukan itu adalah test of control kan atau TOC. Tapi TOC itu dilakukan jika memang secara planning kita mengetahui bahwa kontrol atas perusahaan yang kita audit itu memang efektif gitu kontrolnya. Ketika misalnya, misalnya dia kayak apa ya kontrolnya, misalnya setiap transaksi ditandatangani dan sudah direview oleh pihak yang berwenang gitu kan. Kita bisa melakukan test of control gitu misalnya untuk membuktikan bahwa kontrolnya itu udah efektif. Tapi misalnya kalau seandainya perusahaannya belum melakukan kontrolnya dengan baik, ketika kita lakukan dan gagal, ya nggak bisa kita pakai kontrolnya dan jadinya harus balik ke tes substantif gitu kan, tes terinci atas saldo gitu. Nah, kalau di kita itu sebenarnya memang secara itu kan ada TOC dan ada TOD, test of control dan test of details. Test of details itu nanti terbagi metodenya itu dengan cara pertama kan bisa analytical gitu kan yang seperti dijelaskan tadi kan. Kalau analytical kan berarti kita ngelihat suatu tren, kita mengembangkan suatu point of estimates lah. Biasanya ini dipakai kalau di perusahaan kecil dan misalnya untuk akun-akun yang gampang untuk ditebak trennya. Contohnya apa? Misalnya depreciation expense. Depreciation expense kan berarti kita itu tahu trennya itu tergantung dari jumlah aset yang pertambahan aset, fixed asset. Jika gini. Misalnya kita punya fixed asset misalnya 100 di tahun lalu gitu kan. Di tahun ini misalnya pertambahannya 10%. Jadi depreciation expense-nya pasti nambah 10% dibandingkan tahun lalu. Itu sih tebakan kita gitu kan. Sedangkan kalau seandainya perusahaannya kompleks, ada berbagai macam kayak pertambahan, ada berbagai macam pengurangan atas fixed assets, lebih sulit untuk menerapkan analytical karena di analytical kita perlu tahu dulu nih trennya itu bisa kita kembangkan nggak gitu ya, bisa kita tebak dengan akurat nggak ya gitu istilahnya, bisa kita buat point of estimates-nya. Karena itu secara di PwC analytical itu lebih rendah sifat bukti auditnya dibandingkan test of details yang lain kan yaitu substantif gitu. Ketika kita udah jam ke substantif, tes rinci atas saldo. Nah, di sana kita bisa dapatkan berbagai macam bukti lah gitu yang lebih kuat. Contohnya apa ya? Yang mungkin dipelajari ada inquiry, tapi kalau inquiry kan di PwC itu nggak bisa inquiry doang jadi bukti. Inquiry alone is not sufficient gitu kalau kata kita dulu dilatih gitu. Jadi setelah inquiry kita harus tambah juga dengan misalnya apa? Misalnya dengan inspeksi atas dokumen vouching misalnya kan ngecek ke dokumennya gitu atau misalnya dengan observasi contohnya apa stock take gitu atau misalnya apa recalculate gitu ya kalau recalculate ya misalnya contohnya perhitungan depresiasi kalau kita sulit pakai analytical ya kita hitung ulang aja gitu kan depresiasinya berapa gitu itulah metode-metode yang kita pakai dan ketika semua bukti audit dirasa sudah cukup nanti barulah kita bisa menyimpulkan ada nggak sebenarnya misstatement atau enggak gitu. Dan untuk mencapai itu kita itu juga punya namanya library procedures gitu di dalam setiap pekerjaan kita. Jadi di dalam misalnya kita ingin tahu misalnya tentang misalnya mengenai impairment atas fixed asset gitu. Nanti akan ada kayak semacam apa ya kayak semacam guidance atau kayak semacam list yang harus kita isi misalnya apakah kamu udah melakukan ini, kamu udah melakukan ini untuk mendapatkan ini apakah ada kesalahan atau enggak gitu. Kalau ada kesalahan misalnya kenapa gitu dan lalu apa sih yang udah dilakukan manajemen misalnya udah di-adjust gitu. Ya udah gitu di-adjust atau misalnya ada nggak misalnya kelemahan habis itu gimana disclosure-nya gitu, presentasi and disclosure-nya gimana ya macam-macam lah gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan audit saat ini yang kami ketahui itu audit berbasis risiko. Nah, betul. bagaimana pandangan Kakak mengenai audit berbasis risiko? Audit berbasis risiko itu kalau dari sisi abang sih rasa lebih make sense ya karena kan
kalau kita cek semua account itu nggak mungkin kan, karena pasti di setiap account itu berbeda-beda inherent risk-nya gitu. Contohnya kayak cash. Cash itu risikonya lebih rendah karena kan sebenarnya kita bisa membuktikannya dari berbagai sumber gitu kan. Misalnya dari pihak ketiga ke bank kita tanya misalnya. Atau misalnya kita bisa lihat rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh manajemen gitu. Kontrolnya pasti lebih ketat misalnya. Karena kan cash itu pasti selalu kayak dijaga terus gitu kan. Tapi mungkin kalau kita bicara soal sesuatu yang bersifat judgment gitu, misalnya perhitungan impairment atau misalnya perhitungan soal provisi, perhitungan soal accruals, itu tuh mungkin ada bias dari manajemen gitu misalnya. Misalnya di tahun ini mereka ingin bebannya lebih tinggi karena misalnya udah jauh banget targetnya. Oh ya, mereka gede-gedein lah accrualnya atau mereka gede-gedein lah misalnya perhitungan impairment-nya gitu. Jadi misalnya biaya yang harus mereka catatkan di tahun ini jadi lebih besar. Nah, itu kan pasti risikonya lebih tinggi gitu kan. Kita juga harus memahami kayak apa sih sebenarnya yang risiko kita muncul di tahun ini karena kan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu beda. Ada perusahaan yang misalnya ingin mengejar laba tinggi-tinggian gitu atau ada yang perusahaan itu ingin ngecilin labanya nih karena udah melebihi target gitu terlalu tinggi sehingga di tahun depannya nanti bakal lebih susah lagi untuk mencapai targetnya, ada yang seperti itu. Atau misalnya perusahaan yang nggak ada revenue-nya, jadi biaya-biayanya harus mereka tekan. Nah, berarti kan mereka ingin menghilangkan biaya. Risikonya pasti berbeda-beda gitu kan. Mungkin kalau di perusahaan yang nggak ada revenue-nya, ya risiko paling besarnya biayanya gitu kan, pencatatan biaya, cut off, kemudian kayak pencatatan antar periode yang mungkin seharusnya dicatat di periode ini, atau misalnya gimana dia biaya yang misalnya harusnya dicatat tahun ini, mereka jadikan di tahun depan atau misalnya kayak eh, salah dalam mengamortisasi gitu kan harusnya udah dibiayakan tapi malah diamortisasi gitu kan jadinya salah gitu. Nah, itu sih yang resiko audit berbasis resiko itu menjadikan kita jadi lebih harus memahami bagaimana suatu perusahaan itu bekerja, bagaimana intensi dari manajemen, tapi juga membuat audit itu lebih apa ya, lebih lebih fokus gitu atas hal-hal yang lebih berisiko gitu, yang membuat ujung-ujungnya itu audit menjadi lebih efisien gitu. Oke Kak, terima kasih penjelasannya sangat Oke, dipahami penjelasan dari Kakak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Akmal Murtado. Saya izin bertanya ya Kak. siap. Nah, jadi tadi kan kakak udah menyampaikan bahwa sudah 4 tahun berkarir sebagai auditor. Nah, apakah Benar. kakak berkarir itu pernah menemukan fraud dalam proses audit dan contohnya itu seperti apa dan bagaimana tanggapan kakak atas temuan tersebut? Yang dimana kita kan sebagai auditor juga harus yang bersifat independensi kan kak? Benar. Nah, kalau bertanya apakah kita pernah menemukan fraud, pernah, bahkan udah kayak 2 kali dalam 2 tahun yang berbeda gitu. Tapi memang fraud itu kan macam-macam ya, dan magnitude atas apa yang dihasilkan dari fraud itu juga berbeda-beda gitu. Fraud pertama yang abang pernah temukan itu ya mungkin kayak apa ya, misappropriation usage of assets gitu. Jadi kayak dia kayak apa ya, kalau bahasa gampangnya nyolong aset perusahaan tapi memang nggak sesederhana gitulah caranya gitu, dan ceritanya nggak sesederhana itu tapi intinya adalah seperti itu. Dan sampai sekarang efeknya terasa gitu karena misappropriation of assets, dan kayak dia melakukan penipuan juga berujung kepada perusahaan ini jadi punya berbagai kasus hukum yang sampai sekarang itu belum selesai gitu. Dan ada juga misalnya kayak kasus ya pencurian aset yang lebih kayak ya nyuri aja gitu kan lalu dia jual ke apa ya, kayak pegadaian lah gitu, dan itu juga kayak fraud gitu kan. Tapi mungkin kalau itu karena efeknya cuman ya kehilangan duit, ya kita cuman kayak tinggal tanya gitu kan gimana sih follow up dari clients gitu, dan bagaimana sih hal ini bisa terjadi di awal gitu kan, dan apa sih proses-prosesnya gitu. Dan kalau apa lihat sih ketika fraud itu terjadi pasti kayak pertanyaan pertamanya itu kenapa bisa terjadi gitu kan, pasti ada kontrol, kelemahan kontrol di sini. Dan kelemahan kontrol itu yang kita berusaha cari tahu kenapa, dan kemudian kita jadikan sebagai rekomendasi kepada manajemen gitu. Dan di tahun berikutnya kita bakal bilang lagi nih, kita ketemukan kelemahan ini di tahun lalu, kita harus cek lagi nih apa sih prosedur audit untuk kayak mengadres hal ini gitu, karena ini udah pernah fraud gitu, berarti kan ada kelemahan dan ada kemungkinan itu bakal terjadi lagi gitu kan.
Misalnya kayak tadi kayak misappropriation of assets misalnya. Oh ya udah kita misalnya stock take akan lebih cari ke sana gitu misalnya kan lihat ke sana misalnya dulu kita nggak pernah stock take ke yang balance-nya kecil-kecil gitu misalnya kan karena nggak material tapi sekarang oh kita scope in dong beberapa yang kayak randomly belum pernah kita kunjungi karena bisa jadi ada yang main di sana gitu kan atau ada yang menggunakan asetnya nggak benar di sana gitu kan nah kayak gitu contohnya di situ misalnya oh ya dari klien misalnya sekarang dulu cuma sekali setahun sekarang 2 kali setahun atau misalnya setiap quarter gitu kan untuk melakukan stock take kan bisa jadi gitu kan untuk mencari apakah ada kayak misappropriation of assets gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menemukan fraud yang jadi masalah itu adalah apa sih akibatnya kepada si klien dan apa sih cara yang dilakukan oleh klien untuk meremedinya gitu. Karena kan fraud itu bisa dibilang itu undetectable ya kalau cuma dari prosedur audit karena kan prosedur audit itu mendeteksi tapi bukan berarti bisa mencari secara spesial gitu kan kalau terjadi fraud kita cuman kayak kebanyakan kan fraud itu taunya itu dari whistleblower gitu. Kalau dari orang-orang yang kayak apa ya istilahnya kayak laporin lah gitu sudah terjadi fraud gitu kan. Dan itu kita juga tanya gitu dalam proses audit misalnya apakah misalnya ada whistleblower yang kayak menginfokan soal fraud gitu dan ada juga fraud yang kayak some kind of corruption gitu atau kayak ya ya dibayar lah gitu kan supaya misalnya vendornya bisa bekerja dengan klien kita ini gitu dan itu tuh juga jadi perhatian kita gitu kenapa itu bisa terjadi dan apa yang dilakukan ya misalnya sanksi gitu kan habis itu kemudian kayak whistleblower-nya ditingkatkan kemudian kenapa ini bisa terjadi at the first place ataukah ada celah-celah kayak aturan-aturan atau SOP-SOP yang mungkin dijadikan celah gitu oleh orang-orang ini gitu nah seperti itu sih biasanya. Biasanya tuh orang-orang yang melakukan fraud itu dari pihak manajemennya atau segelintir Eh, orang gitu ya? yang melakukan fraud itu usually pasti manajemen karena kan kalau melakukan orang luar kan mungkin efeknya lebih kecil ya fraudnya tapi memang ada yang fraudnya itu yang manajemen ada tapi orang luar juga ada jadi kayak kerjasama kayak korupsi kan kayak semacam itu ya semacam bekerja sama dengan orang luar gitu kan kan nggak mungkin kalau korupsi cuma dalam-dalam doang gitu kan pasti ada orang ketiga yang ingin mendapatkan sesuatu hal dan juga ada yang orang manajemen yang membantunya di dalam gitu kan tapi kalau kayak misappropriation of assets kan ya kemungkinan dari manajemen di dalam gitu kan nyuri aset gitu kan dan itu lebih lebih ya lebih gampang lah kita bilang cuma di dalam doang. Tapi memang kompleksitas fraud itu berbeda-beda dan ada yang efeknya cuma jangka pendek, ada yang efeknya itu jangka panjang. Tapi keseluruhannya itu kan yang paling penting itu lesson learn-nya gitu kan. Gimana sih kita cara menghindari fraud-nya itu kan. Karena kalau manajemennya benar pasti nggak pengen fraud gitu kan. Kalau fraud kan pasti kayak bilang bahwa oh kerja lu nggak benar gitu kenapa itu bisa terjadi gitu kan pasti semua orang punya mata gitu kan termasuk kita sebagai auditor kan pasti kita bakal lebih lihatin lebih jauh lagi gitu kenapa itu bisa terjadi gitu sih. Untuk saat ini kan kita eh, kita udah belajar auditing 1, auditing 2 Kak. Nah itu kita Hmm. sering mendengar kata big data. Nah eh, apakah ada dampak penggunaan big data dalam proses audit saat ini Kak? Ada banget sih kalau big data itu kan sebenarnya kayak kumulasi atas berbagai kayak datanya jumlahnya besar dan punya kayak interkoneksi kayak beberapa itu kan contohnya sekarang aja ya kayak GL itu bahkan tarikannya itu udah nggak muat di Excel sekarang gitu kan ketika kita minta GL dari klien yang besar, kita tuh nggak bisa bukanya itu di Excel. Dari global kita tuh ngembangin kayak application special untuk narik data GL yang sekian puluh juta line gitu dan analisis tool gitu untuk melihat apakah terjadi fraud gitu kan. Misalnya kan kita ingin mendeteksi ini ada fraud ya apa misalnya kita kembangkan lah misalnya metode-metode untuk pencarian atas fraud tersebut misalnya ya kita ingin tahu input data yang terjadi di luar kebiasaan hari kerja mereka atau misalnya input data di jam-jam tertentu yang unusual gitu misalnya jam-jam 12 malam gitu jam 1 malam atau misalnya input yang dilakukan oleh orang yang bukan seharusnya misalnya bukan orang accounting misalnya direkturnya atau itunya kemudian kita juga ngetes misalnya misalnya ada ke orang yang punya sistem kayak admin privilege gitu, kayak super user gitu di dalam accounting sistemnya itu juga kita tes.
sebenarnya kan ketika kita berbicara big data itu pasti datanya ukurannya besar dan sulit untuk kita olah kan. Makanya kita itu di dalam audit tim kita sendiri itu ada orang yang punya keahlian IT dan spesial untuk pengolahan data gitu, dan orang-orang itu juga bakal membantu kita gitu. Istilahnya audit itu nggak cukup kalau orang accounting aja sekarang gitu. Kita butuh bantuan dari berbagai orang spesialis yang punya kemampuan untuk mengolah data gitu, data scientist atau kayak IT teknologi gitu kan, untuk membantu kita kayak apa sih, kayak data-data ini kita ingin pakai misalnya, dan gimana cara kita ngolahnya gitu. Karena kalau cuman orang accounting aja ya kalau ditanya gitu kan kebanyakan orang juga nggak tahu gitu big data itu apa gitu kan, data data seperti apa yang big gitu kan, atau gimana cara ngaksesnya gitu. Kalau saya bilang kan kayak misalnya mungkin di kuliah mungkin kita nggak kebayang gitu big data itu bahkan nggak muat di Excel gitu. Kalau nggak bisa diolah di Excel gimana dong cara ngolahnya gitu kan. Bahkan kayak apa sih software yang bisa kita pakai gitu. Kalau Abang dulu ada pelatihan gitu dulu misalnya pakai Alteryx gitu. Atau misalnya untuk visualisasi data kita bisa pakai Tableau gitu. Itu kan jarang terdengar dan jarang kita pelajari kan. Sedangkan kalau di kuliah-kuliah mungkin kita belajarnya Excel, Access gitu kan. Dan itu mungkin belum cukup gitu untuk kebutuhan big data gitu. Dan di pekerjaan kita bakal dapat itu sih kalau kita bekerja di KP gitu, harus ya catch up lah gitu dengan kebutuhan clients gitu. Oke Kak, ini untuk pertanyaan terakhir. Hmm. Kalau boleh pesan Kakak untuk kami yang masih akuntansi yang ingin berkarir sebagai auditor yang berintegritas serta sukses di dunia akan mendatang. Kemudian kami dari universitas swasta Kak. Mungkin ada Hmm. tambahan masukan supaya kami itu bisa lebih maju daripada universitas-universitas lain. Oke. Ketika kita bicara secara individu, yang paling harus dikembangkan itu adalah technical skill dan soft skills gitu selama berada di kuliah gitu. Karena dan juga mungkin portofolio kita ya sebagai seseorang yang ingin berkarir gitu. Karena kan persaingan ketat, orang itu banyak dan lawan kita banyak, dan kalau cuma mengandalkan IPK itu nggak cukup sih menurut Abang. Karena IPK itu ya nggak sama gitu antara satu tempat dengan tempat lain gitu. Karena misalnya antara Univ A dengan Univ B pasti kayak orang yang menilainya beda, kemudian cara dosen menilainya beda, tapi kan eh, anggaplah misalnya nilainya bagus, tapi belum tentu kemampuannya itu mumpuni gitu. Karena itu yang paling penting itu adalah sebenarnya gimana sih kita itu bisa membuat kemampuan kita itu mumpuni. Misalnya kemampuan Excel kita yang jago gitu. Dengan apa misalnya ya mungkin pernah mengikuti pelatihan atau pernah mengikuti magang yang banyak terekspos dengan Excel gitu. Kemudian bagaimana technical skill kita ketika kita ditanya dulu ketika abang magang dulu sering ditanya misalnya, oh kita ini audit buat apa sih gitu? Kalau kita melakukan ini itu buat apa gitu? Apa sih yang lo tahu soal ini gitu? Kenapa kita melakukan ini kan? Itu kita diuji technical skills kita kan. Dan ketika kita bertemu dengan klien itu klien nggak mau tahu kita itu kayak orang magang atau apa. Kita tuh harus bisa jawab gitu kan. Dan kalau kita nggak punya soft skills yang baik, pasti kita kayak, oh saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu, nggak boleh gitu kan. Pasti kita kalau dengan klien kita pasti bilang, oh misalnya dari pandangan kita ini, tapi mungkin kita harus diskusi dulu di internal, bagaimana sih cara penyelesaiannya, atau mungkin pertanyaan ibu ini bisa kita follow up lagi nanti gitu kan atas jawabannya. Nah itu kan lebih baik itu jawabannya. Dan menurut apa sih penting hal-hal seperti itu gitu perlu kita latih dari sekarang. Kemudian kalau untuk portofolio ya bagaimana misalnya seorang rekruter itu ngelihat diri kita itu bagus gitu kan. Karena kan ya kalau dari CV-CV pasti melihatnya oh apa sih yang bedain orang ini dengan orang yang sebelum-sebelumnya atau orang-orang berikutnya yang saya lihat gitu. Misalnya kita pernah ikut lomba, pernah ikut menang gitu kan, atau punya ketertarikan yang unik gitu kan. Misalnya kita pernah tahu soal big data gitu kan, dan memang ada pelatihan soal big data atau kayak apa gitu kan. Hal-hal itu kan membuat kita unik gitu kan, tidak ada di apa istilahnya bukan cuma mahasiswa yang biasa aja gitu kan. Nah, itu yang membuat kita bisa berbeda gitu. Ketika kita wawancara pasti kita akan ditanya juga apa sih yang membuat Anda tuh beda dengan orang lain gitu sebenarnya. Dan itu yang harus kita kembangkan dan harus kita gimana sih biar kelihatan berbeda. Untuk sekolah sendiri, kalau untuk universitas sendiri pasti yang utamanya itu mungkin ya apakah ada
apa istilah lulusan yang pernah berkarir di sana. Kalau pernah berkarir mungkin bisa kayak apa ya, kayak saling komunikasi, kemudian saling menanyakan apa sih kebutuhan-kebutuhan kurikulum yang sebenarnya diperlukan gitu di dunia kerja. Karena kan seorang akuntan pendidik itu mungkin apa istilah exposure kepada kebutuhan di dunia kerja itu mungkin lebih terbatas ya. Karena kan mereka biasanya mungkin kayak dosen belajar gitu kan, tapi mungkin nggak semua dosen itu misalnya punya pengalaman di KAP, tapi nggak semuanya juga misalnya punya pengalaman di mana gitu. Dengan misalnya kolaborasi dengan misalnya kebutuhan kerja gitu kan, di dunia kerja misalnya di industri nanti eh, kurikulum yang dikembangkan itu bisa mendekati apa yang diperlukan sekarang gitu kan. Contohnya kayak big data tadi kan. Kalau kita bicara big data, apa sih yang kita perlukan? Apakah kita perlu belajar visualisasi data gitu atau kayak data analytics gitu, karena data analytics itu sangat dipakai ke depannya gitu. Dan hal-hal itu yang kayak sepertinya mungkin perlu dikembangkan dari sisi universitas mana aja gitu. Ketika kualitas pendidiknya baik, kualitas kurikulumnya oke, memenuhi standar yang dibutuhkan eh, kayak di pasar lah gitu ya, sebagai kayak di mana aja industrinya nggak harus KAP, dan juga bagaimana sih mereka itu memfilter misalnya kayak para orang-orang yang join di sana, dan kemudian gimana sih mengembangkan orang-orang di dalamnya gitu kan. Karena kayak mahasiswa masuk pasti kosong gitu kan, pasti kayak semacam gelas kosong yang ingin diisi, tergantung dari universitasnya lah gimana mengembangkan kayak kemampuan, kreativitas, dan kayak technical skill dari mahasiswanya gitu. Dan mahasiswanya juga bertanggung jawab juga gitu kan untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Ketika semuanya oke ya Bang Rasa, nanti ya pasti di mata recruiter pasti bakal terasa gitu, oh lulusan ini ternyata memang berkualitas gitu, memang menghasilkan orang-orang yang terbaik gitu. Karena dari itulah kita kayak bisa dipercaya gitu. Maka kalau menurut Abang sih itu sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan baik dari sisi individu maupun dari sisi universitasnya gitu. Baik Kak, penjelasannya cukup cukup jelas dan menambah menambah wawasan untuk kami. Terima kasih atas kesediaan waktunya Kak. Oke. Makasih Kalau banyak.